Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novirindiawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup administrasi negara dan administrasi pembangunan. Sebagai nilai ujian semester, mata kuliah administrasi pembangunan yang diampu oleh Bapak Alhamid Baharudin, SH.MH. Baiklah, sebelum saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari administrasi negara dan administrasi pembangunan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari administrasi. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari peraturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih. Secara lebih spesifiknya, administrasi bisa dipahami dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit mengutip dari buku Administrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf 2009, karya Hendy Haryadi. Administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkan untuk mendapat informasi itu kembali. Pengertian administrasi dalam arti luas. Dalam pengertian administrasi dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai aktivitas kerjasama oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerjanya, sesuai yang telah ditentukan dalam struktur. Dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Adapun administrasi dalam arti sempit bisa dikatakan juga sebagai tata usaha, sedangkan dalam pengertian luas, administrasi mempunyai sejumlah unsur penting, yakni sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas terstruktur, kegiatan yang runtut untuk mencapai tujuan, serta pemanfaatan sebagai sumber. Administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terciptanya tujuan dan terlaksananya tugas negara. Administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintahan dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek-aspek kehidupan berbangsa. Fungsi administrasi pembangunan. Ada 4 fungsi utama administrasi pembangunan. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan administratif. Yang kedua, pendayagunaan kelembagaan. Yang ketiga, pendayagunaan kepegawaian. Yang keempat, pendayagunaan ketatalaksanaan. Ruang lingkup administrasi pembangunan. Secara umum, ada 2 fungsi administrasi pembangunan, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi di bidang pembangunan. Kedua fungsi ini saling berhubungan dan saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi, di sini ada 2 poin penting yang harus dibedakan, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan di bidang administrasi. Berikut penjelasan singkatnya. Administrasi bagi pembangunan, dalam hal ini, administrasi bagi pembangunan memiliki arti penting bahwa
kegiatan administrasi dilakukan untuk pembangunan. Dalam pelaksanaan umumnya, menggunakan pendekatan manajemen, karena akan berhubungan dengan manajemen pembangunan, yang mencakup perencanaan pembangunan, pengarahan sumber daya, dan penganggaran. 2. Pembangunan administrasi berkaitan dengan pembangunan administrasi sebagai tindak lanjut pembangunan administrasi adalah adanya perubahan birokrasi dengan unsur yang pertama, birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua, birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun berlebih berpihak kepada yang kurang berdaya. Yang ketiga, birokrasi berperan mengarahkan dan mendayakan masyarakat. Yang keempat, birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggung jawab. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai pengertian administrasi pembangunan, fungsi dan tujuan administrasi pembangunan, serta ruang lingkup administrasi pembangunan. Semoga bermanfaat. Sekian video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.